sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu anugerah. Kita percaya bahwa kita ada hari ini itu semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Mari sejenak kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam altarnya yang kudus. Terima
sungguh sangat berharga ini. Terima kasih. Segala puji, segala hormat hanya bagi Yesus. Amin. Mari kita kembali pujian kita. Ku bersyukur Bapa.
mengalami lembah kekelaman, kita mengalami banyak pergumulan, tetapi anugerah dan kasih setia Tuhan tidak pernah terlepas dari kehidupan kita setiap orang yang percaya. Ada kata amin? Amin. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, anugerah terindah dari
Membawa kami untuk kami semakin mengerti anugerah yang kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Kini saja Bapa, tidak ada satupun manusia, baik orang yang percaya Yesus maupun yang tidak percaya Yesus, baik itu umat Tuhan yang secara umum umat Tuhan orang Kristen maupun pendeta sekalipun, tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Amin. Semuanya sudah pernah berbuat dosa dan hilanglah kemuliaannya. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita berhutang dengan Tuhan. Nah, hutang kita itu tidak bisa dibayar dengan apapun, kecuali dengan apa? Dengan pengorbanan. Siapa yang berkorban? Yesus yang berkorban mati bagi kita sebagai bayaran hutang dosa kita. Amin. Jadi kalau hutang, ingat baik-baik ini. Halo, bicara hutang, hutang harus dibayar. Ingat baik-baik. Maka jangan berhutang supaya tidak ada beban di sini untuk bayar hutang. Amin. Amin. Jadi ketika manusia berbuat dosa, manusia berhutang. Hutangnya harus dibayar dengan nyawa. Ada yang mau bayar hutangnya dengan nyawa? Tuhan tidak suruh kita bayar hutang dosa kita dengan nyawa kita, karena sudah cukup satu nyawa sudah dikorbankan untuk dosa kita. Amin. Maka katakan kepada Yesus seperti pujian tadi apa? Yesus, kau anugerah terindah. Percayakah engkau bahwa Yesus anugerah terindah dalam hidupmu? Kenapa? Dia sudah mati bagi kita. Jadi hutang kita dibayar oleh Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Jadi hutang kita sudah dibayar dengan lunas, dimaterai dengan darahnya, lunas hutang kita. Hutang siapakah yang lunas? Halo, hutang siapa yang sudah lunas? Kata ayat 8 tadi, hutang siapa yang sudah lunas? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi hutang siapa yang sudah lunas? Hutang dari orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan mempersilahkan Yesus bertahta di hatinya sebagai Raja. Amin. Amin. Sudah Yesus berkuasa jadi Raja di hatimu? Sudah? Berarti hutang dosamu sudah dibayar. Itulah anugerah terbesar. Jadi tema firman Tuhan hari ini adalah hidupku adalah anugerah. Jadi kita ini yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi sudah menerima anugerah. Anugerah apa itu? Anugerah hidup. Karena kalau kita tidak menerima sosok yang sudah membayar hutang dosa kita dengan lunas, berarti kita ada dalam keadaan mati dalam dosa. Mungkin masih berkeliaran di muka bumi ini, masih bernapas, beraktivitas, melakukan kegiatan apapun di dunia ini, tapi di mata Tuhan mati, tidak masuk hitungan. Amin. Mau masuk hitungan? Yang Tuhan katakan, engkau ada di pikiranku. Terus kita ada di mana lagi? Di rencananya Tuhan. Maka setiap orang yang percaya Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia ada di pikirannya Tuhan, karena masuk hitungan. Dia ada di rencananya Tuhan. Tuhan merancang. Di rancangan Tuhan dia ada. Rancangannya Tuhan apa? Masa depan yang
damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi kalau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita ada di luar rencana Tuhan. Kata Tuhan, mau apa terserah, karena kamu bukan anakku. Tidak masuk hitungan. Nggak ada di buku catatan bahwa engkau ahli waris. Jadi berbahagialah engkau yang sudah ada di dalam Kristus, yang menyembah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Apa yang dimaksud anugerah itu? Anugerah itu adalah kehidupan yang baru di dalam Kristus. Manusia lama kita sudah berlalu, kita ada di dalam kehidupan yang baru sebagai seorang yang sudah lahir baru, bukan hanya sekedar percaya Yesus. Amin. Karena kalau percaya Yesus, iblis juga percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Artinya kalau engkau hanya jadi orang Kristen karena orang tuamu Kristen, engkau Kristen, tidak ada jaminan kau masuk surga. Karena anugerah kehidupan yang kekal itu diberikan kepada pribadi, bukan keluarga. Kalau suaminya lahir baru, istrinya enggak, istri tinggal, suami masuk surga. Kalau istri yang lahir baru, suami enggak, suami tinggal, istri masuk surga. Jadi sama-sama harus lahir baru. Tidak bisa bonceng-boncengan ke surga. Kalau mungkin ada anak bilang, yang penting mamaku setia sama Tuhan, orang tuaku setia sama Tuhan, aku tidak usah. Nanti aku minta dibonceng ke surga. Bisa apa enggak? Tidak bisa. Ada juga keluarga Kristen, orang tuanya hidup sembrono, hanya sekedar orang Kristen biasa saja, tapi anaknya setia sama Tuhan. Lalu orang tuanya bilang, tak apa-apa, nanti anakku yang bonceng aku ke surga. Ya tidak bisa, karena bersifat pribadi. Amin. Maka engkau yang ambil keputusan pribadi datang ke tempat ini bukan satu kebetulan, karena engkau akan terima anugerah. Amin. Anugerah dari Tuhan. Anugerah apakah itu? Kita kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan, dulu kamu itu mati. Mati artinya apa? Karena engkau sudah melakukan dosa, jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan. Jadi di mata Tuhan mati. Mati karena apa dikatakan di firman Tuhan ini? Mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Engkau menjadi orang yang durhaka. Engkau hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, mengikuti kehendak pikiranmu. Engkau hidup dalam berbagai kesalahan, kelemahan. Tapi itu dulu. Sekarang engkau hidup. Yang sudah hidup katakan amin. Yang hidup katakan amin. Mau tahu ciri-ciri orang yang hidup? Mau tahu? Ingin tahu ciri-ciri orang yang hidup? Kami musik ingin tahu? Kami ingin tahu, kita tes coba. Ayo. Yang benar harus buktikan loh. Katakan, aku cinta Yesus. Buktinya mana? Jadi pada perempuan, kalau laki-laki mengatakan I love you, buktinya mana? Amin. Kalau bukti jangan percaya. Jadi kalau nggak ada bukti jangan percaya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke surga, tidak ada yang sampai ke neraka kalau tidak melalui aku. Siapa berkata itu? Yesus. Dia buktikan apa? Dia buktikan dia mati di kayu salib demi kita semua. Lalu engkau mengatakan, I love Jesus, aku mencintai Yesus. Buktinya mana? Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
ini. Balik lagi semuanya. Pegang musik. Pegang musik. Petik gitar. Petik bass. Karena Daud juga begitu. Dia petik kecapi. Apa yang ada dia pakai untuk yang menantu. Kalau kau percaya Yesus itu adalah jalan dan kebenaran, buktikan. tapi senang aku mati. Saya kalau melihat ibadah yang loyo-loyo saja, saya katakan kajian dulu. Pakai bahasanya grace, pakai bahasa anak-anak. Kasihan. Katanya hidupnya adalah anugerah Tuhan. Buktikan. Anugerah itu bukan seperti ini. Anugerah itu adalah besar Kau Tuhan. Ayo, besar
yang tadinya mati menjadi hidup. Jadi kalau ada orang datang kepada Tuhan dengan gayanya yang loyo-loyo, Tuhan berkata apa? Aku tidak mengenal engkau. Maukah kita dulu mengatakan aku tidak mengenal engkau? Mengapa? Karena Tuhan bilang apa? Besar anugerah yang kuberi, besar pengorbananku untuk menyelamatkan you. Jadi berarti orang-orang yang menerima anugerahku besar sukacitanya. Amin. Tenaganya besar untuk memuji Tuhan. Saudara apa yang dikasih Tuhan? Saya sebenarnya hitungannya baru sembuh, baru sehat. Jadi bayangkan kalau orang baru sehat, sebenarnya agak sedikit ini ya, tenaganya ya, kalau pakai logika manusia. Tapi kalau puji-pujian sudah dinaikkan, saya tidak bisa. Mau joget untuk Tuhan, oke. Mau lompat-lompat untuk Tuhan, oke, siapa takut. Tapi kalau mau menyanyikan lagu dunia, no way. Kalau mau tampil di panggung dunia, no way. Karena aku terima anugerah yang besar. Jadi aku harus menghargai anugerah yang besar. Amin. Anugerah yang besar yang Tuhan beri itu ada di dalam diriku. Maka dikatakan si pemazmur, biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Cukup, terlalu sering kita nyanyikan. Umat Tuhan yang di rumah nanti bilang, itu lagi lagunya, itu lagi. Artinya adalah rohmu harus menyala-nyala. Jadi bagi roh yang belum menyala-nyala, datanglah ke El Shaddai supaya dipompa dengan urapan roh Tuhan, supaya rohnya menyala. Amin. John, saya lihat rohmu kurang menyala-nyala. Cukup lama engkau jauh dari El Shaddai. El Shaddai itu apa? Allah Maha Besar. Jadi di sini Allah betul-betul besar. Amin. Amin. Engkau yang menerima anugerah dari Tuhan, tidak mungkin setengah hati engkau melayani Tuhan. Karena terima grace. Bukan kata sini menatap grace karena namanya grace. Terima grace, anugerah. Kalau sudah terima anugerah dari Tuhan, engkau berpindah tempat. Yang tadinya mati binasa menjadi hidup. Terima kepastian kehidupan yang kekal. Amin. Yang sudah terima kepastian, angkat tangan. Katakan terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar yang sudah menyelamatkan aku. Aku akan hidup dalam anugerah-Mu dan menghargai anugerah-Mu. Aku akan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi-Mu, karena aku ada, karena anugerah-Mu. Amin. Engkau yang sudah mengatakan seperti itu, Tuhan catat semua apa yang kau janjikan, dan namamu pastinya sudah dicatat di buku kehidupan. Oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia, engkau yang dulu mati sekarang sudah hidup. Dikatakan di firman Tuhan, dan dikatakan di sini di ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, artinya oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Jadi saudara mengasihi Tuhan, dulu engkau mati, sekarang engkau sudah hidup karena menerima grace anugerah dari Tuhan yang besar itu. Engkau hidup. Di dalam kata hidup
ada 3 hal. Yang pertama, kenapa hidup? Diselamatkan. Yang kedua, dibangkitkan. Yang ketiga adalah diciptakan. Halo, bukankah penciptaan sudah selesai, Bu? Mungkin itu pertanyaannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan seterusnya sampai Tuhan menciptakan manusia. Itu penciptaan yang pertama. Tapi sayang, 1000 kali sayang, manusia yang diciptakan sudah jatuh dalam dosa, sudah mati. Jadi harus ada penciptaan yang kedua. Jadi ketika kita dipindahkan dari jurang maut lewat kematian Yesus di kayu salib, kita dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Ada kata hidup. Kita tidak lagi menjadi orang yang mati, tetapi menjadi orang yang hidup. Menjadi orang yang hidup, maksudnya di sini hidup itu adalah hidup yang sudah diselamatkan. Amin. Yang percaya Yesus katakan amin. Anda sudah diselamatkan, dimateraikan oleh darah Yesus, dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah kita dibangkitkan. Yang membangkitkan kita adalah Roh yang sama yang membangkitkan Yesus. Jadi Yesus dibangkitkan oleh Rohnya Allah, kita juga dibangkitkan oleh Roh yang sama. Yang ketiga, kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Jadi kita terima anugerah itu, anugerah yang menghidupkan itu, untuk menyelamatkan kita, membangkitkan kita, dan menciptakan kita menjadi manusia yang baru. Amin. Mengapa? Untuk apa? Dikatakan di firman Tuhan, untuk apakah kita diselamatkan, dibangkitkan, diciptakan? Coba kita baca di ayat 10, salah seorang baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita diberi kehidupan yang diselamatkan, dibangkitkan, diciptakan jadi ciptaan yang baru. Tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Mengapa? Karena kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, ayat 13 sampai 14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. ya, jadi kita dimateraikan, dicap dengan apa? Dengan apa? Roh Kudus. Halo anak-anak muda, engkau sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Amin. Yang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus katakan amin. Kalau ada materainya berarti apa? Kalau surat perjanjian aja ada di situ materai 6.000, berarti itu apa? Sah. Bisa diganggu bukan? Jadi dirimu anak-anak muda yang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, kau tidak bisa diganggu gugat lagi. Amin. Kalau hidupmu kacau, itu pilihan. Sebenarnya kau sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, tapi kau tidak mau menjadi orang kudus, kau menjadi orang kotor, salah diri. Dan kalau sudah seperti itu, Tuhan bilang itu urusanmu, bukan urusanmu lagi, karena kau tidak masuk hitungan kata Tuhan. Jadi engkau yang masih ada di dalam Kristus, yang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, engkau tetap stay di situ, engkau keluar dari rencana Tuhan, tidak keluar dari hadirat Tuhan, maka tidak ada yang bisa mengganggu gugat engkau, karena sah di
dikasih materai oleh Roh Kudus. Jadi tidak bisa aneh-aneh. Orang yang suka aneh-aneh itu yang sudah keluar dari rencana Tuhan. Ibarat lingkaran, dia keluar dari lingkaran. Jadi engkau sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Karena hidupmu adalah anugerah. Kau dimateraikan, tujuannya supaya kau tidak bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Yang kau lakukan hanya apa? Pekerjaan yang baik. Itu dikatakan firman Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan tubuhmu dikatakan oleh 1 Korintus 6 ayat 19 adalah tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Amin. Amin. Jangan kumpul kebo di kos-kosan. Amin. Karena tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Amin. Anak-anak muda di sini mau nggak kita adakan gebrakan? Mau? Kita bersihkan kota ini, amin. Anak-anak muda, terobos, anak-anak kos, kita adakan KKR. Siap? Siap. Biar tantang mereka bertobat, mereka yang hidup dalam yang aneh-aneh, yang mencintai ruang kosnya karena macam-macam, supaya segera bertobat, amin. Amin. Anak-anak muda yang di sini, berikan dirimu untuk pekerjaan baik. Itu pekerjaan Tuhan. Dipakai Tuhan untuk orang lain banyak diselamatkan. Amin. Ya. Jadi tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Roh Kudus yang di dalam kita adalah roh yang sama. Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Coba tunjuk dirimu. Roh Kudus yang ada dalam dirimu adalah roh yang sama yang telah membangkitkan Yesus. Hebat apa enggak? Luar biasa apa enggak? Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Tapi roh yang dalam dirimu juga sama dengan roh yang membangkitkan Yesus. Luar biasa tidak? Jadi hargai itu. Roh yang ada di dalam dirimu lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Luar biasa kan enggak? Ya. Karena di dalam dirimu ada roh yang luar biasa, maka engkau dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi makanya jangan aneh-aneh. Roh yang ada pada diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 7, Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. amin. Amin. Kalau kau masih takut, halo, yang masih takut, cek dan recek kembali. Sudah terima grace apa enggak kamu? Takut miskin, takut enggak makan, takut kere, takut dalam segala hal. Ada sini yang takut enggak dapat jodoh. Sehingga apa? Sodorkan diri. Seperti apa? Kalau yang jualan yang murah itu apa namanya? Obral. Takut gak laku. Emang kau barang? Halo. Biasanya ini anak-anak wanita ini. Engkau gak barang, jangan diperjualbelikan, amin. Takut gak laku, sodorkan. Nanti kalau sudah bawa kerang jalan-jalan, dengan terpaksa pasti dinikahkan. Jadi sodorkan diri. Takut gak laku. Padahal firman Tuhan berkata, anak-anak Tuhan, kau berharga di mata Tuhan, amin. Kalau berharga di mata Tuhan, berarti semakin lama semakin mahal harganya, amin. Amin. Ada pepatah mengatakan cepat berarti apa? Ada yang mau dikejar. Kalau lama, ada yang ditunggu. Yang ditunggu mana? Jodoh yang terbaik, amin. Iya. Kok belum dapat kamu, berarti Tuhan mau kasih yang terbaik. Sabar lu, amin. Jangan
pasangan yang sepadan, itu yang terbaik. Amin. Iya. Jadi jangan takut karena roh yang ada di dalam dirimu, roh yang membangkitkan, bukan roh ketakutan. Jangan takut masa depanmu. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Masa depan yang indah. Amin. Ya. Jadi kalau selama ini engkau masih takut, itulah yang membuat Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Karena orang yang ku kenal adalah orang yang punya roh menyala-nyala. Amin. Ya. Karena grace anugerah yang ku beri itu adalah besar. Kalau anugerahku yang besar itu ada di dalam dirimu masing-masing, dalam dirimu tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada yang loyo-loyo, tapi semangat terus di dalam Tuhan. Baru aku mengenal kamu. Amin. Ketika engkau minta sesuatu, baru kau jawab, ya anakku, mau apa? Apa sih yang enggak buat kamu? Amin. Mau Tuhan katakan begitu? Semangat, cayo. Amin. Iya. Biar sadar ada yang loyo-loyo. Semangat. Amin. Iya, hidup cuma sekali. Mau ngapain loyo-loyo? Amin. Hidup itu indah. Kenapa hidup itu indah? Karena hidup itu adalah anugerah. Amin. Iya. Jadi jangan mulai hari ini jangan mau loyo-loyo lagi. Amin. Jangan sampai Tuhan bilang aku nggak kenal kamu. Kata Tuhan, roh yang ada di dalam diriku besar. Roh yang ada di diriku itu membangkitkan semangat. Kok kamu loyo-loyo? Berarti roh yang ada dalam diriku tidak sama dengan roh yang ada dalam dirimu. Jadi aku tidak mengenal kamu. Mau? Mau? Mau apa enggak? Mau Tuhan kenal atau Tuhan tidak kenal? Nah, kalau mau Tuhan kenal, ingat, roh yang membangkitkan Yesus adalah roh yang sama yang membangkitkan kita. Jadi kalau Yesus semangat, kita juga semangat. Baru itu namanya mirip Bapaknya. Jangan sampai mirip tetangga. Amin. Mirip dengan Bapa di surga. Amin. Kok aminnya kok cuma amin? Siapa yang punya roh yang sama dengan roh yang membangkitkan Yesus? Amin. Katakan amin. Amin. Kalau itu ada dalam diri Tuhan akan berkata, ini anakku, ini anakku, ini anakku, ini anakku, ini anakku, anakku semua. Lalu Tuhan berkata, anakku mau minta apa? Terus bilang, ya Tuhan, aku ingin ini loh Tuhan. Apa sih yang enggak buat kamu? Amin. Iya. Apapun yang kau minta, aku beri, kata Tuhan, karena aku anakku. Roh yang ada dalam diriku, ada di dalam diriku. Jadi intinya adalah pastikan roh yang ada di dalam Kristus itu yang ada dalam dirimu. Amin. Jadi ingat bahwa hidup adalah anugerah. Hargai anugerah yang Tuhan beri. Karena anugerah yang Tuhan beri di dalam hidupmu harus membuat engkau selalu melakukan pekerjaan yang baik. Yang setuju katakan amin. Katakan, aku hanya melakukan pekerjaan yang baik. Satu dua ya. Aku hanya melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Pingin tahu? Tahu banget? Pingin tahu atau tahu banget? Tahu banget. Kalau 3:23 baca. Yang keras bacakan. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, itu dia pekerjaan yang baik. Amin. Kalau kau lakukan apa-apa, lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Jadi harus dengan segenap hati, segenap jiwa,
jiwa, segenap kekuatan. Lakukan untuk Tuhan. Amin. Itulah pekerjaan baik. Jadi yang mau saya bagikan firman Tuhan buat kita hari ini, melakukan pekerjaan baik itu adalah lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Amin. Amin. Jadi kau pelayanan, main musik, kau jadi WA, jadi singer, kau ambil bagian pelayanan apapun, mau jadi kolektan, mau jadi tukang sapu, mau kameramen, apapun bagian pelayananmu, lakukan dengan segenap hati untuk, bukan untuk pendeta, bukan supaya dipuji, bukan supaya dibilang wah suaranya bagus, bukan supaya dibilang wah permainan musiknya bagus, enggak, tapi lakukan untuk Tuhan. Bisa buktikan? Amin. Kalau kau lakukan untuk Tuhan, ketika engkau ditegur saat melakukan pekerjaan itu atau sesudah melakukan pekerjaan itu, engkau dapat evaluasi, ditegur, bahkan mungkin naik level, bukan hanya ditegur, tapi sampai engkau dimarahi, hatimu tidak akan terganggu karena kau lakukan untuk Tuhan. Itu buktinya engkau melakukan pekerjaan baik. Amin. Harus ada bukti. Jadi ketika engkau melakukan pekerjaan baik, engkau dapat kritikan. Di situlah kelihatan aslinya dirimu. Apakah itu kau lakukan untuk Tuhan atau untuk dirimu? Kalau kau lakukan untuk dirimu, ketika dikritik engkau tersinggung. Tapi kalau kau lakukan untuk Tuhan, dikritik, dimarahi sekalipun, engkau tidak akan terganggu. Yang setuju dan yang mengamenkannya dialah orang-orang yang masuk hitungan di mata Tuhan. Katakan amin. Walaupun engkau belum melakukan, engkau ketika engkau mengatakan amin, ada kuasa yang Tuhan beri untuk di hari-hari berikutnya engkau mampu melakukannya. Amin. Jadi hidup kita yang adalah anugerah Tuhan ini harus yang pertama melakukan pekerjaan baik. Cara melakukan pekerjaan baik adalah lakukan segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua melakukan pekerjaan yang baik adalah taat dan setia kepadamu Tuhan. Contohnya saya kasih. Abraham ketika hidup dalam kemakmurannya di Ur Kasdim, dia di sana seluruh kebutuhan tidak terpenuhi. Tapi Tuhan berkata, Abraham, engkau harus angkat kaki dari tempat ini. Lalu Abraham berkata, kemana Tuhan? Pokoknya angkat kaki, berjalan saja. Kemana? Tuhan tidak kasih tahu. Mau ngapain? Tujuannya apa? Tuhan tidak kasih tahu. Apa Abraham menuntut mengatakan, aku tidak mau Tuhan, di sini aku udah makmur, aku udah kekurangan banyak harta kekayaan. Abraham tidak berkata begitu. Dan Abraham tidak menuntut Tuhan mengatakan, Tuhan, aku mau jalan, asal Tuhan kasih tahu. Kemana? Asal Tuhan kasih tahu, nanti di sana aku dapat apa? Asal Tuhan kasih tahu untungnya apa? Asal Tuhan kasih tahu tujuannya apa? Sekarang Tuhan jelaskan dulu, baru saya jalan. Abraham tidak mengatakan seperti itu. Karena apa? Ada unsur taat. Jadi kapan taat itu berfungsi? Cantumkan ilustrasi firman tadi tentang Abraham. Ini semua yang sudah dewasa, sudah lulus minimalnya SMA, dan ada beberapa lebih banyak sini sarjana-sarjana. Nalarnya harus lebih tanggap. Di mana ditemukan ketaatan itu? Di mana ditemukan ketaatan? Halo? Saya kasih kita waktu untuk berpikir. Di mana ditemukan ketaatan? Ini penting sekali. Kunci firman Tuhan ada pada ketaatan. Di mana kunci ketaatan?
ketika engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak sukai. Itulah ketaatanmu. Amin. Ketika kau bisa dikatakan kamu makan, terus kamu makan, kamu suka makan apa enggak? Kebetulan makan, kamu makan, taat apa enggak itu? Enggak taat. Di situ enggak ada unsur taat. Tapi apa itu salah? Enggak. Itu artinya itu hal biasa. Jadi berbicara tentang taat itu luar biasa. Kau disuruh melakukan hal A, tapi kau tidak tahu apa tujuannya, apa alasannya, tapi engkau tetap taat karena Tuhan yang mengatakan aku taat. Itu baru disebut ketaatan. Tapi ketika kau suka kau melakukannya, di situ nggak ada ketaatan. Artinya di situ nggak ada unsur ketaatan. Paham apa enggak? Artinya itu tidak bernilai ketaatan. Mau melakukan hal-hal yang bernilai ketaatan, kau harus mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, melawan arus. Jadi kalau di sini saya istilahkan melawan arus. Ada dulu pemuridan kita kelas melawan arus. Artinya gini loh, melawan arus. Orang lain tidak sanggup melakukan, tapi kamu sanggup. Orang lain gini geleng kepala, ya ampun, kok dia mau sih ya? Tapi kamu tetap mampu melakukannya. Contoh melawan arus ya. Firman Tuhan berkata tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ketika ditampar pipi kiri kau kasih pipi kanan. Apakah itu maksud firman itu? Bukan. Ketika engkau dilukai itu maksudnya dikecewakan, engkau dihina, diolok, tapi engkau masih bisa tersenyum sama orang itu. Engkau bisa memaafkan, mengampuni dia. Sampai orang berkata, ini orang gak waras. Kok disakiti masih bisa mengasihi? Sudah diolok, dihina, kok masih bisa tersenyum sama orang itu? Kalau aku, dia lempar aku, pakai batu kecil, mau lempar pakai batu besar. Tapi kok dia masih bisa tersenyum? Bahkan ketika musuhnya butuh bantuan masih dia bantu. Itu melakukan apa? Sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan. Itu termasuk melawan arus juga. Tapi lebih melawan arus lagi yang dilakukan oleh Abraham. Sampai orang mengatakan, wah ini orang bodoh, dia kaya di Gunung Kastim kok dia mau seperti. Dan banyak hal-hal lain yang dilakukan oleh Abraham, hal-hal yang luar biasa. Dan itu dilakukan karena apa? Iman. Jadi Abraham melakukan sesuatu yang sebenarnya kalau pakai logika, pakai kedagingan, dia tidak suka. Dia maunya tetap di Ur Kasdim. Tapi karena Tuhan yang mengatakan, dia lakukan. Itu disebut taat. Amin. Amin. Itu seperti tadi pagi. Jadi kita mau jalan, jadi mobil harus dikeluarkan dari garasi. Saya katakan motor dulu yang dikeluarkan, baru mobil. Lalu yang ganteng itu bilang sama saya, tentunya kalau laki-laki ganteng ya, yang memang kebetulan ganteng juga sih. Yang ganteng itu bilang sama saya, gak usah, ini waktunya mepet, nanti kita telat. Mobil aja yang dikeluarin. Saya bilang motor, keluarin motor dulu baru mobil. Yang bilang mobil dulu. Jadi saya tidak mau dia jatuh dalam dosa. Dosa apa? Dosa apa kira-kira? Dosa sumut-sumut, ya enggak? Saya langsung ingatkan dia, tunjukkan kalau kau taat. Karena Tuhan tidak langsung begini di kita, hai kamu, enggak gitu toh. Tuhan bicara lewat siapa? Lewat hamba Tuhan.
Tuhan bicara lewat siapa lagi? Lewat orang tua. Dia tidak suka keluarkan motor. Karena apa? Alasannya logika. Logika benar. Logika. Waktunya sudah mepet. Jadi kalau dapat keluarin motor juga, ya makan waktu. Masuk akal. Yang kedua, alasan logikanya adalah membuang energi. Toh yang dipakai mobil, kenapa motor dikeluarkan? Tapi ketika engkau tahu kok apa yang Tuhan maksud, ternyata akhirnya kita naik motor. Ada gunanya nggak motor dikeluarkan? Saya dulu waktu di Tangerang, saya mau ke Jakarta. Jadi ke Jakarta ke Blok M naik Patas 45, masih ingat saya. Waktu buru-buru sekali, jam 10 saya harus sudah nyampe di Blok M. Jadi dari rumah itu berangkat itu pakai kaos, pakai sandal jepit biar bisa lari-lari nanti naik bis. Karena naik bis di Jakarta dulu kaki kita baru naik satu, bisnya udah jalan. Jadi jangan coba-coba pakai high heel. Jadi pakaian saya, baju jas saya ada di dalam tas, high heelnya di dalam tas, yang dipakai adalah kaos, juga pakai sandal jepit. Lari-larilah sampai di pintu tol. Wah, itu lewat Patas. Wah, puji Tuhan, sepertinya masih banyak kursi yang kosong. Masih ada beberapa lah kelihatan. Oh, lari-lari naik. Ternyata ada orang lain juga yang lebih kerasnya larinya dari saya. Saya turun dari angkot mau naik bis. Orang naik. Pas orang itu naik, langsung saya padahal tidak ada 2 meter jaraknya ke bis. Saya mau naik, keburu bisnya jalan. Karena memang di pintu tol nggak bisa lama-lama. Dalam hati saya gini, aduh Tuhan. Terus yang ada di pintu tol itu seperti bukan sapam, kalau di situ apa namanya penjaga pintu tol itu, dia bilang ke saya, Bu, itu kalau di sini nggak boleh lama-lama, tapi di sana nanti satu tombak listrik di sana, dia berhenti lagi menunggu yang dari sini itu lari-lari ngejar dia, ayo kejar sana. Saya nggak tahu kenapa, kok saya nggak tergerak untuk kejar, padahal saya jam 10 harus nyampe. Kalau nggak nyampe, wah saya itu apa namanya konsekuensinya berat kalau nggak nyampe jam 10. Akhirnya saya berhenti aja. Itu Patasnya Fatima itu datang per setengah jam. Setengah jam berikutnya muncullah Patas. Di situ dia muncul sudah penuh. Saya mau masuk di pintu udah bisa. Jalan lagi itu bis. Saya harus nunggu lagi, harusnya setengah jam lagi. Tapi ternyata anugerah Tuhan luar biasa. Nggak ada 5 menit muncul Patas yang sama. Biasanya mereka diatur per setengah jam, dan itu kursinya pada kosong. Saya naik itu tidak perlu rebutan kursi dan tidak perlu lari-lari. Saya dengan santai naik, tapi di hati saya ini saya sudah terlambat. Tapi daripada tidak sama sekali, tetap saya berangkat. Apa yang terjadi? Ketika saya berangkat, naik sampai di Kebun Jeruk, kurang lebih sekitar 7-8 menit kayaknya. Ya, katakan 10 menit lah dari pintu tol Karawaci menuju Kebun Jeruk. Apa yang terjadi? Patas yang tadinya yang mau saya naikin itu terbalik. Coba kalau saya naik itu selamat gak? Jadi ini belajar untuk mengikuti apa kata Tuhan. Tuhan bicara sebenarnya di hati kita, tapi kita kadang mengikuti logika kita. Coba seandainya saya bersungut-sungut, saya sudah mengeluh, bisa saja saya naik bis yang sama berbalik lagi. Tapi apa yang terjadi? Saudara yang dikasih Tuhan,
Tuhan tunjukkan, ini loh, apapun yang kulakukan itu yang terbaik. Dan setelah saya lihat itu, saya katakan pada diri saya, untung saya tidak bersungut-sungut, untung saya taat pada Roh Kudus, sehingga ada damai sejahtera untuk kejar di situ. Tuhan katakan kamu diam, saya diam. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi ada banyak hal, contoh-contoh mengenai bagaimana kita taat. Jadi melakukan pekerjaan baik itu mengandung dua hal. Yang pertama, melakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan pekerjaan baik itu adalah kalau di dalamnya ada unsur taat. Amin. Jadi kalau di dalam diri kita tidak ada unsur taat, berarti engkau belum melakukan pekerjaan yang baik di mata Tuhan. Jadi hidupmu yang dianugerahkan Tuhan itu adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Itu yang pertama. Cara melakukan pekerjaan baik sudah tahu? Caranya bagaimana? Apapun itu yang kau kerjakan dari pagi sampai malam, lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan, dan lakukan apapun yang Tuhan katakan dengan taat. Itu namanya melakukan pekerjaan baik. Yang kedua, hidup kita untuk apa? Selain dari melakukan pekerjaan baik, hidup kita adalah Roma 8 ayat 37, ayat terakhir. Katakan apa? Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang benar oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Jadi hidup kita yang adalah anugerah Tuhan ini untuk apa? Kata Roma 8 ayat 37, untuk apa? Halo? Untuk lebih dari pemenang. Amin. Amin. Jadi hanya dua hal hidup kita yang anugerah Tuhan ini. Yang pertama, untuk melakukan pekerjaan baik. Yang kedua, untuk hidup lebih dari pemenang. Hanya dua itu saja. Kenapa kita harus lebih dari pemenang? Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup di bawah standar. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup di bawah standar, untuk hidup biasa-biasa saja. Apalagi Tuhan tidak pernah merancang kita menjadi seorang pecundang. Tetapi Tuhan merancang kita untuk hidup lebih dari pemenang, dengan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Jadi katakan pada dirimu, aku tidak mau hidup biasa-biasa saja. Amin. Satu dua ya, satu dua ya. Aku tidak mau hidup biasa-biasa saja. Jadi kalau hidupmu biasa-biasa saja, tetap Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Karena roh yang kuberi kepada kamu, roh yang membangkitkan. Jadi kalau kamu biasa-biasa saja, engkau bukan anakku, tapi anak tetangga. Amin. Tapi kalau roh yang dalam dirimu membangkitkan semangatmu, membuat engkau bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja, tapi engkau lebih dari pemenang, baru Tuhan katakan, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Amin. Amin. Iya. Kalau orang tuamu hidungnya mancung, hidungmu besek, anak siapa? Ingat, hidup orang tuamu besek, kau tahu hidungmu mancung, jangan-jangan anaknya tetangga. Jadi harus mirip. Amin. Katakan, aku mirip Kristus. Aku mirip Kristus. Coba lihat dalam dirimu, ada enggak muka-muka kemuliaan? Amin. Harus ada muka-muka kemuliaan. Jadi engkau sudah menerima anugerah itu. Yang sudah menerima anugerah, angkat tangan. Inilah Tuhan, orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan yang besar. Engkau yang sudah menerima anugerah yang besar, katakan, ikutin saya. Tuhan Yesus, aku sudah terima anugerahmu. Hidupku adalah anugerah. Jadi hidupku
harus melakukan pekerjaan baik. Hidupku harus lebih dari pemenang. Berikan aku kuasa Roh Kudus-Mu yang membangkitkan itu, supaya betul-betul apa yang kukerjakan adalah pekerjaan baik, supaya aku betul-betul lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, mulai dari sekarang hidupmu adalah anugerah. Pemain musik, hidupmu yang anugerah ini harus mulai sekarang ini melakukan hal-hal yang baik dan jamaah Tuhan, supaya hatimu yang galau, yang kecewa, yang stres, yang penuh dengan beban persoalan, terima kuasa kesembuhan dari Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Dan aku harus punya keyakinan dengan grace anugerah yang besar yang Tuhan beri. Itu memunculkan iman biji sesawi dalam diriku yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah terima anugerah Tuhan yang bisa mempunyai iman biji sesawi, yang percaya walaupun tidak lihat. Dia percaya bahwa hidupnya akan diubahkan Tuhan. Dia percaya kalau hidupnya sekarang masih kelihatan biasa saja, nanti akan Tuhan buat menjadi indah pada waktunya. Jadi hargailah anugerah Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah menyadari bahwa hidupku anugerah-Mu. Jadi bagaimanapun aku akan militan bagi Tuhan. Bagiku Yesus nomor satu. Bagiku Yesus segala-galanya. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat itu, karena hidupku anugerah Tuhan. Jadi aku harus mempersembahkan hidupku untuk kemuliaan bagi nama Tuhan lewat melakukan pekerjaan baik. Mulai sekarang, apapun yang kulakukan, baik pelayanan di dalam ibadah maupun melakukan pekerjaan di rumah, melakukan pekerjaan di kantor, di tempat kerja maupun di studi, aku lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk diriku sendiri. Dan aku mau belajar taat. Suka tidak suka, kalau Tuhan yang mengatakan, aku siap untuk melakukannya. Sebagai pertanda aku siap melakukan pekerjaan baik. Dan aku berjuang agar hidupku lebih dari pemenang, supaya dalam hidupku nama Tuhan dipermuliakan. Jadi umat Tuhan yang dikasih Tuhan, jangan mau hidup biasa-biasa saja, karena janji Tuhan engkau pasti jadi kepala bukan ekor. Tuhan bilang engkau naik tidak pernah turun. Jadi jangan mau menjadi orang biasa-biasa saja. Terima kuasa Roh Kudus yang memberi engkau mentalitas anak kerajaan Allah, yang tanganku selalu di atas, tidak pernah di bawah. Renungkan dan ingat, dari sekarang sampai selamanya, ingat terus bahwa hidupmu anugerah, supaya tidak ada tempat kesombongan dalam dirimu. Karena tidak ada yang bisa kita sombongkan, karena hidup kita adalah anugerah Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, sungguh Tuhan, hidup adalah anugerah. Sungguh hidup ini anugerah-Mu Tuhan. Tak satu pun yang dapat kulakukan tanpa campur tangan-Mu, oh Tuhan. Sungguh Tuhan, hidup
umatmu yang sudah terima anugerahmu, yang kau persiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan yang Tuhan siapkan untuk hidup lebih dari pemenang. Berkati setiap umatmu yang sudah mengamenkan firman-Mu. Tuhan memberkati dengan berkat kasih setia dari Tuhan. Tuhan sudah berikan anugerah yang besar, anugerah yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Itu anugerah kepastian surga. Dan akan Tuhan berikan juga anugerah berkat-berkat bonus di bumi. Itu berkat yang berkelimpahan, yang membuat umatmu ini yang sudah menerima anugerahmu ini Tuhan, untuk bisa Tuhan Yesus menggenapi kebenaran firman-Mu, untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kau anugerahkanlah Tuhan anugerah bonus untuk setiap umat-Mu yang hadir hari ini, dan juga untuk umat-Mu yang menyaksikan ibadah live streaming kami, baik live streaming FB maupun live streaming YouTube. Umat-Mu yang mendengarkan firman live streaming kami, mereka yang belum percaya Yesus, Roh Kudus bekerja sehingga mereka membuka hati untuk Engkau Yesus, berlutut di kaki-Mu, terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami percaya Tuhan, ibadah live streaming kami tidak sia-sia, karena firman-Mu yang keluar tidak ada yang sia-sia. Firman-Mu akan menjemput banyak jiwa-jiwa yang dibenarkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan untuk beberapa jiwa-jiwa yang sudah membuka hati untuk Tuhan Yesus lewat mendengarkan ibadah live streaming kami, lewat menerima firman Tuhan. Mereka yang Tuhan Yesus ada persoalan, mereka mendapat jawaban setiap pergumulannya. Kami ucap syukur juga Tuhan untuk umat-Mu yang minta dukungan doa yang sudah didoakan dan menerima kesembuhan. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur juga untuk beberapa jiwa yang sudah membuka hati untuk Tuhan Yesus. Tuhan beracara Tuhan untuk jiwa-jiwa yang sudah ambil keputusan terima Yesus, supaya tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman-Mu. Tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Mereka setia mengiring Engkau. Dalam nama Yesus memberkati Melinda, supaya Tuhan tetap berdiri teguh dalam kebenaran firman-Mu, dan tetap mengamenkan bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatnya, dan doa dan imannya menyelamatkan seluruh keluarganya. Dalam nama Yesus terberkati Alfandi, sudah mengikuti ujian khusyuk yang di awal Juni nanti akan ada pengumuman. Dalam nama Yesus Alfandi terima kelulusan dari Tuhan, dan lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami hari ini. Engkau sucikan, kuduskan ibadah persembahan kami menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati-Mu. Berkati ibadah live streaming kami minggu depan, juga pergumulan kami Tuhan, untuk join pelayanan dengan salah satu pelayanan yang Tuhan Yesus meminta dukungan kami untuk membangkitkan pelayanannya. Yesus Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, biarlah Tuhan berbicara. Tuhan menghendaki atau tidak untuk kami Tuhan merangkul pelayanan tersebut untuk dibangkitkan kembali pelayanannya. Dan juga Tuhan, untuk kami boleh Tuhan Yesus bergandeng tangan dengan pelayanan tersebut. Tuhan beracara, karena kami tidak mau berjalan tanpa Tuhan Engkau menghendakinya. Tetapi kalau Engkau menghendaki, kami mau berjalan, karena kami tahu berjalan bersama Engkau sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami butuh dukungan dana. Engkaulah Tuhan donatur kami satu-satunya. Biarlah Engkau beracara. Engkau buka dompet-dompet, kantong-kantong. Engkau buka rekening-rekening Tuhan yang siap Tuhan Yesus Engkau bagi menjadikan saluran berkat buat pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kekurangan kontrakan tempat ini Engkau yang sediakan tepat pada waktunya. Demikian juga Tuhan Yesus, kebutuhan kami untuk akomodasi Tuhan yang sediakan. Rencana kami mau KKR keluar, Tuhan Engkau yang atur. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan hari ini. Tuhan berkati Tuhan anak-Mu Pak David Gunobi, pakai lebih luar biasa melayani. Dan Tuhan pergumulannya untuk rumah. Oh Yesus, Engkau yang menjadi jawabannya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Usaha yang digeluti Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan buat indah pada waktunya. Berkati Jenny dalam pergumulannya. Yesus,
engkau yang berbicara kepada anakmu Jenny, supaya dia tahu di balik apa yang dialami sekarang ini ada rencana Tuhan yang indah. Biar anakmu ini tetap mengucap syukur. Kamu mengucap syukur kalau Jenny sudah mendapatkan pekerjaan. Dan berkati anakmu untuk siap besok mulai bekerja. Dia melakukan pekerjaannya untuk Tuhan dengan segenap hati. Dalam nama Yesus kami percaya, Jenny tidak akan ada masalah dalam pekerjaan yang baru. Dia akan jadi berkat di tempat pekerjaan yang baru. Kehadirannya mendatangkan berkat untuk perusahaan tempat dia kerja. Dan di dalam nama Yesus kami percaya, gajinya naik terus, tidak pernah turun. Dan Tuhan sediakan jodoh pasangan hidup yang terbaik. Tuhan memberkati Wandi. Yesus Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Anak kami Wandi, kami percaya dalam waktu dekat segera mendapat pekerjaan yang terbaik. Yang hari Minggu bisa libur, sehingga dia ambil keputusan militan pelayanan di El Shaddai ini dipakai Tuhan lebih luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anakku muncul lebih berlengkapi dengan talenta-talenta khusus. Dan Tuhan, segala pergumulan Tuhan jawab, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan juga modal untuk usaha. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan beracara, anakku ini betul-betul jadi kepala bukan ekor. Tuhan beracara supaya janji berkat-Mu dia boleh terima. Rencana untuk pernikahan Tuhan yang atur, Tuhan buat indah semuanya, indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati juga Tuhan anakku Yosi dalam pekerjaannya. Aku percaya Tuhan buat anakku bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan. Apapun dikerjakan berhasil. Percaya gaji karirnya naik terus, tidak pernah turun. Kesehatannya Tuhan jamin. Dan juga jadikan aku jadi berkat di tempat perusahaan tempat bekerja. Dan aku percaya Tuhan anakku ini berkatnya naik terus, tidak pernah turun. Dia pasti jadi kepala bukan ekor. Dan dalam pekerjaannya dia menunjukkan diri sebagai seorang anak Tuhan, sehingga kehadirannya menjadi berkat buat setiap teman kerja, buat perusahaan, buat pimpinan. Anakku selalu jadi berkat. Dan dia diberkati, tangannya di atas, memberkati banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak kami Grace. Di masa kecilnya ini karakter Kristus ada di dalam diri Grace. Hadirat Tuhan selalu hadir dalam dirinya. Dan dia diperlengkapi terus dengan sifat-sifat Kristus. Dan dia juga Tuhan dibina oleh Roh Kudus, sehingga hidupnya senantiasa ada dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga setelah dia dewasa, dia boleh juga Tuhan Aku panggil lebih luar biasa untuk ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan di tempat ini. Dan masa depannya indah, seluruh kebutuhannya Tuhan cukupkan, kesehatannya Tuhan jamin. Tuhan memberkati Juan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau kirim Juan kembali datang ke El Shaddai. Tuhan beritahu dia ada rencana yang indah dalam hidupnya. Tuhan beracara supaya dia tidak muncul tenggelam, tapi dia tetap Tuhan ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkati perkuliahannya, kebutuhannya cukupkan, makan minumnya, biaya kosnya Engkau yang tanggung semuanya Tuhan, karena dia anak kekasih-Mu. Tuhan jamin kesehatannya. Juga Tuhan, dua teman yang dibawa hari ini, Tuhan Engkau memberkati, sekalipun kami tidak sebut namanya. Tuhan berkati kedua saudari kami ini, apapun pergumulannya Tuhan jawab, studinya Tuhan memberkati. Jadikan mereka berkat di Yogyakarta ini, supaya lewat itu nama-Mu dipermuliakan. Keluarganya di kampung juga Tuhan memberkati, dan segala kebutuhannya Tuhan sediakan. Tuhan jamin kesehatannya. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang tidak hadir hari ini Tuhan memberkati siapapun mereka itu Tuhan. Berkati Pak Herman bersama keluarga, berkati Pak Agus, berkati juga Tuhan Kevin yang sedang ada di Solo. Tuhan tahu pergumulannya, Tuhan jawab. Juga berkati Tuhan, juga Tuhan Joy di Magelang yang minta dukungan doa, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga Ibu Christine, berkati juga Tuhan Ibu Dandung, Pak Dandung, berkati Ibu Sarah, berkati juga Tuhan Yesus Bejo Priyadi. Tuhan berkati juga Tuhan Ulasmi yang kesehatannya terganggu, dalam nama Yesus boleh hidup Tuhan Yesus sembuh dan sehat. Tuhan memberkati juga Tuhan Pastor Jono, Tuhan jamin kesehatannya. Dan berkati juga Tuhan jiwa-jiwa yang lainnya yang kami tidak sebut namanya, dimanapun berada Tuhan memberkati. Berkati lingkungan Elhom Kolawat dari belakang sampai ke depan, selamatkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Yogyakarta, berkati bangsa negara kami, berkati Tuhan pimpinan bangsa kami, mulai dari presiden sampai ke pemerintah daerah, RT. Tuhan memberkati mereka semua.
semua. Berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan, kami mau mencampur tangan-Mu untuk pelaksanaan dari Tuhan Yesus pemerintah yang saudaramu tibakan di masing-masing dengan selamat. Dan minggu depan pertemukan kami di tempat ini dalam ibadah yang lebih keberkatan lagi. Terima kasih Yesus, karena kami tahu hidup kami anugerah-Mu. Jadi kami berkomitmen, kami harus selalu menyenangkan Hati Tuhan. Terima kasih Yesus.